Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah, siapa tahu kita satu kota, atau malah tetangga. Yuk mari kita mulai ceritanya. Pertemuan di pemakaman mewah. Sore itu langit di atas pemakaman elit San Diego Hills tampak sangat mendung dan gelap. Awan hitam bergelayut rendah seolah-olah alam semesta ikut merasakan duka mendalam yang tidak pernah padam dari lubuk hati seorang pria paruh baya bernama Pak Baskoro. Pak Baskoro bukanlah orang sembarangan. Di mata dunia dia adalah sosok milioner sukses yang memiliki segalanya. Dia memiliki gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat kota. Dia memiliki ribuan karyawan yang tunduk pada perintahnya. Dia juga memiliki kekayaan yang konon tidak akan habis meskipun dimakan hingga 7 turunan. Namun di balik setelan jas mahalnya yang rapi dan sepatu kulitnya yang mengkilap ada sebuah lubang besar di hatinya yang tidak pernah bisa terisi kembali oleh uang sebanyak apapun. Setiap bulan pada tanggal yang sama tanpa pernah absen, sekalipun Pak Baskoro selalu datang ke tempat ini. Dia datang untuk mengunjungi makam mendiang istrinya yang tercinta yang telah meninggalkannya belasan tahun yang lalu. Di depan nisan marmer putih yang sangat bersih dan terawat itu, Pak Baskoro biasanya duduk terdiam selama berjam-jam. Dia sering berbicara sendiri dengan suara lirih seolah-olah istrinya masih ada di sana sedang duduk di sampingnya dan mendengarkan setiap keluh kesah serta kerinduan yang dia rasakan. Bagi Pak Baskoro, tumpukan harta dan kemewahan yang dia miliki saat ini hanyalah sekumpulan benda mati yang tidak memiliki arti. Semua itu tidak bisa membeli kembali tawa istrinya atau kehangatan pelukan anak laki-lakinya yang hilang. Saat sedang asyik melamun sambil menatap ukiran nama istrinya di nisan, Pak Baskoro tiba-tiba melihat sebuah pemandangan yang sangat kontras. Di antara kemewahan makam-makam elit yang tertata rapi, ada seorang gadis muda yang berjalan perlahan. Gadis itu mengenakan baju kaos yang sudah sangat pudar warnanya. Di beberapa bagian bajunya terlihat ada lubang kecil dan tambalan yang kasar. Celana kain yang dia pakai juga terlihat lusuh dan penuh dengan noda tanah kering. Wajah gadis itu tampak kusam karena terlalu sering terpapar sinar matahari, namun ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya. Gadis itu bernama Laras. Dia adalah seorang gadis pembersih kuburan yang setiap hari mencari nafkah di area pemakaman mewah tersebut demi menyambung hidup. Pak Baskoro memperhatikan setiap gerakan Laras dari kejauhan. Gadis itu membawa sebuah ember plastik tua yang sudah retak di bagian pinggirnya, serta sebuah sikat kecil yang bulu-bulunya sudah mulai rontok. Laras bekerja dengan sangat teliti dan penuh kelembutan. Saat dia membersihkan nisan-nisan di sekitarnya, dia melakukannya seolah-olah dia sedang merawat seorang kerabat dekat yang masih hidup. Dia tidak hanya menyikat marmer itu, tetapi juga mencabuti rumput liar dengan sangat hati-hati agar tidak merusak tanaman hias di sekitarnya. Pak Baskoro merasa ada sebuah kedamaian namun juga kesedihan yang sangat mendalam terpancar dari sosok gadis miskin itu. Saat Laras mulai mendekati area makam istri Pak Baskoro, dia tampak sedikit ragu-ragu. Laras melihat Pak Baskoro yang masih duduk diam membatu di sana. Laras kemudian menundukkan kepalanya dengan sangat sopan sebagai tanda hormat kepada orang kaya tersebut. Dengan suara yang sangat halus dan sopan, Laras meminta izin kepada Pak Baskoro untuk membersihkan dedaunan kering yang berguguran di sekitar makam. Pak Baskoro hanya memberikan anggukan kecil tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Pikirannya masih melayang jauh ke masa lalu. Namun saat Laras mulai membungkuk dan mengusap bagian atas nisan marmer itu, Pak Baskoro tiba-tiba tersentak. Ada sebuah gerakan tubuh Laras yang terasa sangat familiar di mata Pak Baskoro. Cara Laras mengusap nisan dan cara dia memiringkan kepalanya saat bekerja sangat mirip dengan kebiasaan mendiang istrinya dulu. Pak Baskoro mulai merasa jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Dia mencoba menepis pikiran aneh yang muncul di kepalanya. Dia berpikir bahwa mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan semata,
karena dia terlalu merindukan istrinya, sehingga dia melihat bayangan istrinya pada orang lain. Namun semakin lama dia memperhatikan Laras, semakin banyak kemiripan yang dia temukan. Mulai dari bentuk jemarinya yang lentur, hingga bekas luka kecil yang ada di dekat pelipis mata kirinya. Suasana di pemakaman itu menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara gesekan sikat Laras yang beradu dengan permukaan marmer yang dingin. Angin sore bertiup cukup kencang membuat rambut Laras yang agak berantakan menutupi sebagian wajahnya. Pak Baskoro yang biasanya bersikap kaku dan dingin kepada orang asing tiba-tiba merasa ingin berbicara dengan gadis ini. Dia merasa ada sebuah ikatan batin yang tidak bisa dia jelaskan dengan logika. Pak Baskoro kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Laras tentang sudah berapa lama dia menjalani pekerjaan sebagai pembersih kuburan di tempat ini. Laras menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap Pak Baskoro dengan pandangan yang jujur. Dia menjawab bahwa dia sudah berada di sekitar pemakaman ini sejak dia masih sangat kecil. Laras mengaku bahwa dia tidak memiliki rumah yang layak dan hanya tinggal di sebuah gubuk di pinggiran kawasan ini. Jawaban jujur dari Laras membuat hati Pak Baskoro yang keras perlahan-lahan mulai melunak. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang gadis semuda Laras harus berjuang sendirian di tengah kerasnya dunia dan aroma kematian setiap harinya. Pak Baskoro mulai merasakan rasa simpati yang mendalam terhadap nasib gadis tersebut. Tanpa disadari Pak Baskoro mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang hidupnya yang terasa hampa meskipun bergelimang harta. Dia bercerita tentang betapa sepinya rumah besarnya tanpa kehadiran istri dan anaknya. Laras mendengarkan setiap perkataan Pak Baskoro dengan penuh perhatian. Dia tidak memotong pembicaraan dan hanya sesekali mengangguk pelan sebagai tanda bahwa dia memahami perasaan pria di depannya. Ada sebuah empati alami yang terpancar dari wajah Laras yang membuat Pak Baskoro merasa sangat nyaman. Namun takdir sepertinya memiliki rencana lain yang jauh lebih besar dari sekadar obrolan sore itu. Kejadian yang akan mengubah seluruh hidup Pak Baskoro terjadi ketika Laras hendak berdiri untuk pindah ke makam berikutnya. Saat Laras bergerak untuk mengambil embernya, sebuah benda kecil jatuh dari saku bajunya yang robek. Benda itu jatuh tepat di atas tanah merah yang basah. Suara jatuhnya sangat pelan namun di telinga Pak Baskoro suara itu terdengar seperti ledakan besar yang membangkitkan semua kenangan pahit dan manis dari masa lalunya yang telah lama terkubur. Kalung yang terjatuh. Benda kecil yang terjatuh dari saku baju Laras itu tampak berkilau meskipun hari sudah mulai gelap. Mata tajam Pak Baskoro langsung menangkap pantulan cahaya redup dari benda tersebut. Itu adalah sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati yang sudah tampak kusam dan menghitam di beberapa bagian karena termakan usia. Laras yang menyadari bahwa barang berharganya jatuh segera membungkuk dengan wajah yang sangat panik. Dia berusaha secepat mungkin untuk mengambil kembali kalung itu seolah-olah kalung itu adalah nyawanya sendiri. Namun gerakan Pak Baskoro jauh lebih cepat dan tangkas. Sebelum tangan Laras menyentuh tanah, Pak Baskoro sudah terlebih dahulu memungut kalung tersebut. Saat jemari Pak Baskoro menyentuh permukaan logam yang dingin itu, sebuah getaran hebat merambat ke seluruh tubuhnya. Dia memegang kalung itu dengan tangan yang gemetar hebat. Pak Baskoro membolak-balik liontin hati itu dengan saksama di bawah cahaya sore yang mulai memudar. Matanya mencari sebuah tanda khusus yang sangat dia kenali. Benar saja di bagian belakang liontin itu terdapat sebuah ukiran nama yang sangat kecil. Ukiran itu bertuliskan nama Arjun. Napas Pak Baskoro seketika menjadi sesak dan dadanya terasa seperti dihantam oleh palu godam yang sangat besar. Wajahnya yang semula terlihat berwibawa kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Kalung ini bukan sekadar perhiasan perak biasa yang bisa dibeli di toko manapun. Ini adalah kalung pesanan khusus yang dibuat oleh pengrajin perhiasan terbaik belasan tahun yang lalu. Pak Baskoro sendiri yang mendesain dan memesan kalung itu sebagai hadiah ulang tahun untuk putra tunggalnya yang bernama Arjun.
Kalung itu seharusnya sudah hancur atau hilang selamanya saat kecelakaan maut melanda mobil keluarganya di sebuah jurang yang dalam. Pak Baskoro kini menatap Laras dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan ribuan pertanyaan. Dia mencengkeram kalung itu dengan sangat erat seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya maka kalung itu akan menghilang lagi seperti mimpi. Dengan suara yang berat dan penuh tekanan Pak Baskoro bertanya kepada Laras dari mana dia mendapatkan kalung ini. Laras yang melihat perubahan drastis pada wajah Pak Baskoro menjadi sangat ketakutan. Dia mengira pria kaya itu akan menuduhnya sebagai pencuri atau orang jahat. Tubuh Laras gemetar hebat dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Laras mencoba menjelaskan dengan suara yang terbata-bata dan penuh isak tangis. Dia memohon agar Pak Baskoro tidak marah kepadanya. Laras menceritakan bahwa kalung itu adalah milik kakaknya yang sangat dia sayangi. Dia mengatakan bahwa kakaknya selalu memakai kalung itu sejak mereka masih kecil sebagai satu-satunya harta yang mereka miliki. Mendengar kata kakak keluar dari mulut Laras, jantung Pak Baskoro serasa berhenti berdetak sesaat. Pikirannya melayang kembali ke hari kecelakaan maut itu. Selama ini semua laporan polisi dan keterangan saksi menyatakan bahwa putranya tidak mungkin selamat karena mobil itu meledak dan terbakar hebat. Meskipun jenazah putranya tidak pernah ditemukan secara utuh karena medan jurang yang sangat sulit, semua orang telah meyakini bahwa Arjun sudah meninggal dunia. Pak Baskoro pun telah lama merelakan kenyataan pahit itu meskipun hatinya selalu merasa ada yang janggal. Namun kehadiran kalung ini di tangan seorang gadis pembersih kuburan adalah sebuah keajaiban yang tidak masuk akal. Pak Baskoro terus mendesak Laras untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia bertanya di mana kakak Laras berada sekarang dan bagaimana dia bisa memiliki kalung tersebut. Laras yang masih menangis akhirnya mulai bercerita dengan lebih jelas. Dia mengatakan bahwa kakaknya sekarang sedang terbaring lemah di sebuah gubuk kecil karena menderita sakit yang sudah cukup lama. Kakaknya tidak bisa berjalan dan hanya bisa berbaring di tempat tidur yang sederhana. Laras menceritakan bahwa belasan tahun yang lalu saat dia masih sangat kecil, dia dan kakeknya yang merupakan seorang pemulung menemukan seorang anak laki-laki yang terluka parah di pinggiran hutan dekat jurang. Anak itu tidak ingat siapa namanya dan dari mana asalnya karena benturan hebat di kepalanya. Kakek Laras yang sangat baik hati membawa anak itu pulang ke gubuk mereka dan merawatnya dengan obat-obatan tradisional hingga anak itu sembuh. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan yang luar biasa, mereka menganggap anak laki-laki itu sebagai bagian dari keluarga. Karena anak itu tidak tahu namanya sendiri Laras dan kakeknya memberikan nama baru untuknya. Namun kalung perak itu tidak pernah dilepaskan dari leher anak itu, karena mereka percaya bahwa suatu saat nanti kalung itulah yang akan mempertemukannya kembali dengan keluarga aslinya. Mendengar penjelasan Laras yang begitu jujur, Pak Baskoro merasa dunianya seakan berputar dengan sangat cepat. Ada rasa haru yang luar biasa yang membuncah di dalam dadanya, namun di sisi lain ada rasa marah yang sangat besar. Jika memang benar itu adalah anaknya, maka selama ini ada seseorang yang telah membohonginya dengan sangat rapi. Ada seseorang yang menginginkan dia percaya bahwa anaknya sudah mati agar mereka bisa menguasai kekayaan Pak Baskoro. Pak Baskoro langsung menggenggam tangan Laras dengan lembut namun kuat. Dia memohon dengan sangat agar Laras segera membawanya ke gubuk tersebut untuk bertemu dengan kakaknya. Pak Baskoro tidak peduli lagi dengan penampilannya yang mewah. Dia tidak peduli meskipun dia harus berjalan melewati jalanan berlumpur yang bau dan ganggang sempit yang kotor di kawasan kumuh. Di dalam pikirannya hanya ada satu bayangan, yaitu wajah putranya yang hilang. Pak Baskoro terus menggenggam kalung perak itu dengan erat di dalam sakunya sambil terus berdoa kepada Tuhan agar apa yang dikatakan Laras bukan sekadar harapan palsu. Perjalanan menuju gubuk tua di pinggir kota itu terasa sangat lama dan menyiksa bagi Pak Baskoro, karena setiap detik yang berlalu terasa seperti ribuan tahun yang penuh dengan penantian. Pengakuan yang mengguncang jiwa.
Langkah kaki Pak Baskoro terasa sangat berat saat dia harus mengikuti Laras menyusuri jalanan setapak yang semakin mengecil dan becek. Kawasan ini jauh berbeda dengan dunia yang biasa dia tempati. Di sini bau sampah yang membusuk dan aroma air selokan yang menggenang menusuk hidungnya dengan sangat tajam. Namun Pak Baskoro sama sekali tidak mengeluh. Dia tidak peduli meskipun sepatu kulit mahalnya kini tertutup lumpur hitam yang kotor. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, yaitu kebenaran tentang anaknya. Laras berjalan di depan dengan langkah cepat sambil sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan pria kaya itu tidak tertinggal. Wajah Laras masih menyiratkan rasa takut dan bingung karena dia tidak menyangka bahwa sepotong kalung tua bisa membuat seorang milioner menjadi sedemikian emosional. Setelah berjalan hampir 20 menit mereka akhirnya sampai di sebuah kawasan yang sangat kumuh di pinggiran rel kereta api. Di sana berdiri sebuah gubuk kecil yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dindingnya hanya terbuat dari potongan papan kayu bekas dan seng yang sudah berkarat di sana-sini. Atapnya tampak miring seolah-olah bisa roboh kapan saja jika diterjang angin kencang. Laras berhenti di depan pintu kayu yang sudah lapuk dan mempersilakan Pak Baskoro untuk masuk. Dengan jantung yang berdebar sangat kencang, Pak Baskoro melangkah masuk ke dalam ruangan yang sempit dan remang-remang itu. Di dalam gubuk itu hanya ada sebuah dipan kayu tua dengan kasur tipis yang sudah sangat lusuh. Di atas dipan itu berbaring seorang pemuda yang tampak sangat kurus dan pucat. Pemuda itu sedang menatap langit-langit gubuk dengan pandangan kosong. Saat mendengar suara langkah kaki, pemuda itu mencoba menolehkan kepalanya dengan perlahan. Pak Baskoro berdiri mematung di ambang pintu. Matanya tidak berkedip sedikit pun saat melihat wajah pemuda tersebut. Meskipun tubuh pemuda itu kini terlihat sangat lemah dan berbeda jauh dengan bayangannya, namun guratan wajahnya tidak bisa menipu mata seorang ayah. Bentuk hidungnya yang tegas dan garis rahangnya sangat mirip dengan Pak Baskoro saat masih muda dulu. Pak Baskoro merasa dunianya seakan berhenti berputar dan air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya tumpah membasahi pipinya. Laras mendekati pemuda itu dan berbisik pelan bahwa ada seorang tamu yang ingin bertemu. Pemuda itu tampak bingung dan mencoba untuk duduk, namun tubuhnya terlalu lemah sehingga dia hanya bisa bersandar pada bantal yang keras. Pak Baskoro kemudian mendekat dengan langkah yang sangat gemetar. Dia berlutut di samping dipan kayu itu tanpa peduli pada lantai tanah yang kotor. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, Pak Baskoro mengeluarkan kalung perak dari sakunya dan menunjukkannya kepada pemuda tersebut. Suasana di dalam gubuk itu menjadi sangat sunyi dan tegang. Hanya terdengar suara kereta api yang melintas di kejauhan yang membuat gubuk tua itu sedikit bergetar. Pemuda itu menatap kalung di tangan Pak Baskoro dan tiba-tiba matanya mulai berkaca-kaca. Dia berkata dengan suara yang sangat lirih bahwa itu adalah kalung miliknya yang selalu dia jaga sejak dia ditemukan oleh kakek Laras. Pak Baskoro tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia memegang tangan pemuda itu yang terasa sangat dingin dan kering. Pak Baskoro mulai bercerita dengan suara tersedu-sedu tentang sebuah kecelakaan maut belasan tahun lalu. Dia menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Arjun yang sangat dia sayangi. Dia menceritakan betapa hancurnya hatinya saat diberitahu bahwa Arjun telah tiada. Pengakuan Pak Baskoro itu seolah-olah merobek keheningan gubuk tua tersebut dan mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Mendengar cerita itu, pemuda yang dipanggil Arjun oleh Pak Baskoro itu mulai menangis histeris. Meskipun ingatannya masih terasa samar dan banyak bagian yang hilang, namun dia merasa ada sebuah ikatan batin yang sangat kuat saat mendengar nama tersebut. Dia mengaku bahwa selama ini dia selalu merasa ada seseorang yang menunggunya di luar sana, namun dia tidak tahu siapa. Laras yang berdiri di pojok ruangan ikut menangis sesenggukan. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia telah merawat seorang putra milioner yang selama ini dicari oleh ayahnya. Kenyataan ini terasa seperti sebuah mimpi yang sangat mustahil bagi Laras.
Seorang anak yang dia temukan di pinggir jurang ternyata adalah ahli waris sebuah kekaisaran bisnis yang sangat besar. Pak Baskoro kemudian memeluk pemuda itu dengan sangat erat seolah-olah dia tidak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya. Dia meminta maaf berkali-kali karena telah gagal melindunginya dulu. Dia berjanji di depan Laras dan di depan Tuhan bahwa mulai hari ini penderitaan mereka akan segera berakhir. Namun di tengah momen haru itu, sebuah pertanyaan besar muncul di kepala Pak Baskoro. Bagaimana mungkin pihak kepolisian dan orang-orang kepercayaannya dulu mengatakan bahwa Arjun sudah meninggal? Siapa yang sengaja membuang anaknya ke pinggir jurang dan membiarkannya mati jika bukan karena bantuan Laras dan kakeknya? Ada sebuah konspirasi jahat yang mulai tercium oleh Pak Baskoro dan dia bersumpah akan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Perjalanan menuju Gubuk Reot. Matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya saat Pak Baskoro masih terduduk di samping dipan Arjun. Ruangan kecil itu kini hanya diterangi oleh sebuah lampu minyak yang cahayanya mulai meredup dan menari-nari ditiup angin yang masuk melalui celah dinding kayu. Pak Baskoro menatap setiap sudut gubuk yang sangat tidak layak huni ini dengan perasaan bersalah yang luar biasa. Dia membayangkan bagaimana darah dagingnya sendiri harus kedinginan setiap malam dan menahan lapar di tempat sesempit ini, sementara dia sendiri tinggal di istana mewah yang penuh dengan kemewahan. Rasa sakit di hati Pak Baskoro terasa lebih perih daripada luka apapun yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Laras kemudian membawakan segelas air putih untuk Pak Baskoro. Dengan suara yang sangat sopan Laras menceritakan lebih detail tentang masa-masa awal mereka menemukan Arjun. Laras menceritakan bahwa kakeknya menemukan Arjun dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan luka bakar di beberapa bagian tubuhnya dan kaki yang patah. Kakek Laras yang hanya seorang pemulung harus mengorbankan seluruh tabungannya untuk membeli obat-obatan sederhana demi menyambung nyawa Arjun. Selama bertahun-tahun mereka berpindah-pindah tempat tinggal agar tidak tertangkap oleh petugas ketertiban. Laras mengaku bahwa Arjun sebenarnya adalah anak yang sangat pintar namun karena keterbatasan biaya dan fisiknya yang lemah dia tidak pernah bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap kata yang keluar dari mulut Laras terasa seperti sembilu yang menyayat hati Pak Baskoro. Dia menyadari bahwa gadis miskin di depannya ini adalah pahlawan yang sesungguhnya. Tanpa kebaikan hati Laras dan kakeknya mungkin Arjun sudah menjadi tulang belulang di pinggir jurang belasan tahun yang lalu. Pak Baskoro kemudian mengambil ponsel mewahnya yang sejak tadi dia abaikan. Dia melakukan beberapa panggilan telepon dengan nada suara yang sangat tegas dan penuh wibawa. Dia memerintahkan asisten pribadinya untuk segera mengirimkan ambulans terbaik dan tim dokter spesialis ke lokasi kumuh tersebut. Dia juga memerintahkan pengawalnya untuk menutup semua akses ke area ini agar tidak ada media atau orang asing yang tahu tentang penemuan ini. Sambil menunggu tim medis datang, Pak Baskoro mulai bertanya-tanya tentang siapa saja orang yang berada di dalam mobil bersamanya saat kecelakaan itu terjadi. Dia mencoba mengingat kembali detail kejadian malam itu. Dia ingat ada seorang sopir dan seorang asisten kepercayaannya yang bernama Wijaya. Wijaya adalah orang yang melaporkan bahwa Arjun telah tewas, dan bahkan dialah yang mengatur seluruh prosesi pemakaman tanpa memperbolehkan Pak Baskoro melihat jenazah anaknya karena alasan kondisi tubuh yang sudah hancur. Kecurigaan Pak Baskoro kini tertuju pada Wijaya dan beberapa kerabat jauhnya yang selama ini sangat berambisi untuk mengambil alih posisinya di perusahaan. Suasana di sekitar gubuk menjadi sedikit ramai ketika beberapa mobil mewah dan ambulans mulai memasuki kawasan kumuh tersebut. Warga sekitar keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh keheranan melihat rombongan kendaraan mahal yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pak Baskoro tidak mempedulikan pandangan orang-orang itu. Dia secara pribadi membantu tim medis untuk mengangkat Arjun ke atas tandu dengan sangat hati-hati. Dia terus memegang tangan anaknya dan membisikkan kata-kata penguatan agar Arjun tidak perlu takut lagi.
Pak Baskoro juga mengajak Laras untuk ikut bersama mereka. Dia tidak akan membiarkan Laras tetap tinggal di gubuk reot ini setelah semua jasa besar yang telah dia lakukan. Saat ambulans mulai bergerak meninggalkan kawasan itu, Pak Baskoro menatap gubuk reot Laras untuk terakhir kalinya melalui kaca mobil. Gubuk itu adalah saksi bisu penderitaan anaknya selama bertahun-tahun, namun gubuk itu juga menjadi tempat di mana cinta kasih yang murni masih bisa ditemukan di tengah kemiskinan. Di dalam hatinya Pak Baskoro bersumpah bahwa dia tidak hanya akan menyembuhkan fisik Arjun, tetapi dia juga akan menghancurkan siapapun yang telah berani memisahkan mereka. Perjalanan malam itu menjadi awal dari sebuah balas dendam yang dingin dan sebuah pencarian kebenaran yang akan membongkar semua borok di dalam keluarga besarnya. Arjun yang berada di dalam ambulans mulai tertidur karena pengaruh obat penenang yang diberikan tim medis. Wajahnya tampak sedikit lebih tenang meskipun sisa-sisa air mata masih terlihat di pipinya. Pak Baskoro duduk di sampingnya sambil memegang kalung perak itu dengan sangat erat. Dia menoleh ke arah Laras yang duduk di pojok ambulans dengan wajah yang masih terlihat bingung dan canggung. Pak Baskoro berjanji dalam hati bahwa dia akan mengangkat derajat Laras dan menjadikannya bagian dari keluarganya. Baginya Laras adalah malaikat pelindung yang telah menjaga cahaya hidupnya tetap menyala di tengah kegelapan yang paling pekat. Sosok di balik pintu kayu. Ambulans mewah itu meluncur membelah kegelapan malam dengan pengawalan ketat dari mobil-mobil hitam milik Pak Baskoro. Di dalamnya suasana terasa begitu tegang sekaligus penuh haru. Arjun yang kini terbaring di atas tempat tidur medis yang canggih tampak tertidur pulas akibat pengaruh obat penenang, namun jemari tangannya masih sesekali bergerak seolah sedang mencari pegangan di tengah mimpi buruknya. Pak Baskoro tidak sedetik pun melepaskan genggaman tangannya dari tangan kurus Arjun. Dia menatap wajah anaknya di bawah lampu neon putih ambulans, dan setiap detil wajah itu membangkitkan memori yang sangat menyakitkan namun juga memberikan harapan baru yang luar biasa besar bagi masa depannya. Laras duduk di kursi pojok ambulans dengan tubuh yang kaku dan pandangan yang tidak lepas dari lantai mobil yang bersih mengkilap. Gadis itu merasa sangat asing berada di dalam kendaraan yang begitu mewah dan penuh dengan peralatan medis yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dia merasa seperti sedang berada di dunia lain yang bukan miliknya. Sesekali Laras mencuri pandang ke arah Pak Baskoro yang tampak begitu hancur namun juga begitu berwibawa. Laras teringat pada mendiang kakeknya yang selalu berpesan bahwa suatu saat nanti kejujuran dan ketulusan akan membuahkan hasil yang indah. Sekarang kata-kata kakeknya itu terbukti nyata meskipun Laras masih merasa jantungnya berdegup sangat kencang karena rasa cemas yang tak menentu. Setibanya di rumah sakit milik pribadi Pak Baskoro, puluhan dokter spesialis sudah menunggu di lobi dengan siaga penuh. Mereka segera membawa Arjun ke ruang perawatan intensif yang paling eksklusif untuk menjalani serangkaian pemeriksaan menyeluruh. Pak Baskoro berdiri di depan pintu kaca besar yang membatasi dirinya dengan sang anak. Dia melihat melalui celah kaca bagaimana para dokter memasang berbagai kabel dan selang ke tubuh Arjun yang rapuh. Rasa marah dalam hati Pak Baskoro semakin membara saat melihat kondisi fisik anaknya yang sangat memprihatinkan akibat kekurangan gizi dan perawatan medis yang terabaikan selama belasan tahun. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sambil menunggu laporan dari tim dokter, Pak Baskoro membawa Laras ke sebuah ruangan tunggu yang sangat mewah di lantai atas rumah sakit tersebut. Di sana terdapat sofa kulit yang sangat empuk dan meja marmer dengan berbagai sajian makanan yang lezat. Pak Baskoro meminta Laras untuk makan dan beristirahat sejenak, namun Laras tampak sangat enggan untuk menyentuh makanan tersebut. Dia merasa tidak pantas duduk di sofa semahal itu dengan baju yang lusuh dan kotor. Pak Baskoro menyadari ketidaknyamanan Laras dan dia mendekat dengan tatapan yang sangat lembut. Pak Baskoro berkata bahwa mulai saat ini Laras tidak perlu lagi merasa takut atau rendah diri karena Laras adalah pahlawan bagi keluarganya. Laras akhirnya mulai berani bicara dengan suara yang pelan.
Dia bertanya kepada Pak Baskoro apakah Arjun akan benar-benar sembuh dan bisa berjalan lagi. Pertanyaan itu membuat Pak Baskoro terdiam sejenak. Dia menarik napas panjang dan berjanji bahwa dia akan mendatangkan dokter terbaik dari seluruh penjuru dunia untuk memastikan Arjun kembali pulih sepenuhnya. Pak Baskoro juga mulai bertanya lebih dalam tentang siapa saja yang pernah datang menemui Arjun selama di gubuk. Laras menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ada seorang pria berpakaian rapi yang pernah datang ke kawasan kumuh itu dan bertanya tentang identitas pemuda yang tinggal bersama Laras, namun saat itu kakek Laras berbohong karena takut anak itu akan diambil paksa oleh penagih hutang. Mendengar cerita Laras, Pak Baskoro langsung teringat pada sosok Wijaya, asisten kepercayaannya. Dia mulai menghubungkan benang merah yang ada. Jika ada orang yang mencari Arjun di kawasan kumuh itu, berarti ada seseorang yang sejak awal tahu bahwa Arjun tidak mati dalam kecelakaan tersebut. Pak Baskoro merasa ada pengkhianatan yang sangat terstruktur dan rapi di dalam lingkaran kekuasaannya sendiri. Dia segera memanggil kepala keamanannya dan memerintahkan untuk melacak semua riwayat kunjungan dan telepon Wijaya selama 10 tahun terakhir tanpa terkecuali. Pak Baskoro tidak akan membiarkan seekor tikus pun lolos dari lubang persembunyiannya setelah mereka berani menyentuh harta yang paling berharga dalam hidupnya. Malam semakin larut, namun Pak Baskoro tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Adrenalin dan rasa cinta kepada anaknya membuatnya tetap terjaga. Dia berjalan kembali menuju ruang perawatan Arjun dan duduk di sana dalam keheningan yang mencekam. Dia memandangi kalung perak yang kini sudah dia bersihkan dari noda tanah. Kalung itu kini berkilau kembali terkena cahaya lampu ruangan. Pak Baskoro berjanji di dalam hatinya bahwa esok pagi saat Arjun terbangun, hal pertama yang akan Arjun lihat adalah wajah ayahnya yang penuh kasih sayang dan kepastian bahwa penderitaan mereka telah berakhir selamanya. Benang merah pengkhianatan. Cahaya matahari pagi mulai masuk melalui celah gorden kamar perawatan Arjun yang sangat luas. Pak Baskoro yang sempat tertidur di kursi samping tempat tidur segera terbangun saat mendengar suara lenguhan kecil dari bibir Arjun. Dia melihat mata anaknya mulai terbuka perlahan mencoba menyesuaikan diri dengan terangnya cahaya ruangan. Pak Baskoro segera berdiri dan mengusap dahi Arjun dengan penuh kasih sayang. Dia membisikkan kata-kata lembut bahwa Arjun sekarang sudah aman dan berada di tempat yang paling baik. Arjun menatap sekeliling ruangan dengan bingung dan matanya berhenti pada wajah Pak Baskoro yang tersenyum tulus. Di sisi lain kota, di sebuah kantor megah milik perusahaan Baskoro Group, seorang pria bernama Wijaya tampak sangat gelisah. Dia terus mondar-mandir di ruang kerjanya sambil memegang ponselnya yang tidak berhenti bergetar. Wijaya sudah mendengar kabar bahwa Pak Baskoro tidak pulang ke rumah besarnya tadi malam, dan kabarnya Pak Baskoro terlihat di sebuah kawasan kumuh. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Wijaya. Dia sangat takut jika rahasia besar yang dia simpan selama belasan tahun ini akhirnya terbongkar. Wijaya segera melakukan panggilan telepon rahasia kepada seseorang dan memerintahkan untuk segera menghilangkan semua bukti dokumen kecelakaan belasan tahun yang lalu. Namun Wijaya tidak menyadari bahwa semua langkahnya sudah dipantau oleh tim keamanan khusus Pak Baskoro. Sejak tadi malam Pak Baskoro sudah menutup semua akses informasi dari luar menuju Wijaya agar pria itu merasa tidak tenang dan melakukan kesalahan fatal. Pak Baskoro memang sengaja membiarkan Wijaya tetap bebas untuk sementara waktu agar pria itu sendiri yang menunjukkan siapa saja antek-antek yang terlibat dalam konspirasi jahat ini. Pak Baskoro yang biasanya dikenal sebagai pebisnis yang tenang kini berubah menjadi sosok predator yang sedang mengintai mangsanya dengan penuh kesabaran namun sangat mematikan. Kembali ke rumah sakit, seorang dokter senior masuk ke ruangan Arjun dan memberikan laporan hasil pemeriksaan sementara kepada Pak Baskoro. Dokter itu menjelaskan bahwa Arjun menderita malnutrisi kronis dan ada cedera saraf pada kakinya yang tidak tertangani dengan benar sejak kecelakaan itu.
Namun kabar baiknya cedera tersebut masih bisa diperbaiki dengan serangkaian operasi dan fisioterapi yang intensif. Mendengar penjelasan itu, Pak Baskoro merasa sedikit lega, namun dia juga merasa sesak saat membayangkan betapa besar rasa sakit yang harus ditanggung Arjun selama bertahun-tahun tanpa ada yang memberikan pertolongan medis yang memadai. Arjun yang mulai sadar sepenuhnya mencoba berbicara dengan suara yang masih sangat lemah. Dia bertanya kepada Pak Baskoro mengapa Pak Baskoro begitu baik kepadanya. Pak Baskoro tersenyum kecil dengan mata yang berkaca-kaca. Dia menjelaskan kembali bahwa dia adalah ayah kandung Arjun yang selama ini mengira Arjun sudah meninggal. Pak Baskoro menunjukkan foto masa kecil Arjun yang selalu dia simpan di dalam dompetnya. Saat melihat foto itu, Arjun mulai menangis sejadi-jadinya. Ingatan masa kecilnya yang samar-samar mulai muncul kembali seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Dia ingat bau parfum ayahnya dan dia ingat suara lembut ibunya sebelum kecelakaan itu terjadi. Di tengah momen emosional itu, Laras masuk ke dalam ruangan dengan mengenakan pakaian baru yang bersih dan rapi yang disediakan oleh pelayan Pak Baskoro. Laras terlihat jauh lebih cantik dan bersinar, namun wajahnya tetap menunjukkan kesederhanaan. Saat melihat Laras, Arjun langsung mengulurkan tangannya. Laras adalah satu-satunya orang yang selama ini dia kenal sebagai keluarga dan pelindung di dunia yang kejam. Pak Baskoro membiarkan mereka berdua berbicara, dan dia memilih untuk keluar sebentar guna memberikan ruang pribadi bagi mereka. Namun di luar ruangan, asisten keamanannya sudah menunggu dengan sebuah koper berisi dokumen-dokumen penting yang baru saja mereka sita dari brankas rahasia di rumah Wijaya. Pak Baskoro membuka dokumen tersebut dan wajahnya seketika mengeras. Di dalam dokumen itu terdapat bukti transfer uang dalam jumlah yang sangat besar kepada beberapa orang yang terlibat dalam skenario kematian palsu Arjun. Ada juga catatan tentang bagaimana mereka sengaja membuang Arjun di dekat jurang dan melaporkan kepada Pak Baskoro bahwa tubuh Arjun sudah tidak bisa diidentifikasi karena hangus terbakar. Pak Baskoro juga menemukan sebuah kenyataan pahit bahwa salah satu sepupunya sendiri adalah orang yang mendanai seluruh aksi keji Wijaya demi bisa menjadi ahli waris utama di perusahaan. Amarah Pak Baskoro kini sudah berada di puncaknya. Dia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini dia beri kepercayaan dan kekayaan. Dia segera memerintahkan pengacaranya untuk menyiapkan gugatan hukum yang paling berat dan meminta tim keamanannya untuk segera menangkap Wijaya dan sepupunya saat itu juga. Pak Baskoro bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan ampun sedikit pun. Dia akan mengambil kembali semua yang telah mereka curi dan memastikan mereka menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi yang paling dingin. Pertempuran besar untuk keadilan baru saja dimulai dan Pak Baskoro tidak akan berhenti sampai semua pengkhianat itu hancur berkeping-keping. Kebahagiaan yang terluka. Pagi itu sinar matahari masuk dengan lebih hangat melalui jendela besar kamar perawatan Arjun yang kini dipenuhi dengan rangkaian bunga segar dan aromaterapi yang menenangkan. Kondisi fisik Arjun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan setelah mendapatkan perawatan intensif dan asupan gizi terbaik selama beberapa hari terakhir. Namun meskipun tubuhnya mulai menguat, ada sebuah luka yang jauh lebih dalam di dalam batin pemuda itu. Arjun seringkali terlihat melamun sambil menatap kakinya yang masih kaku dan tidak bisa digerakkan. Dia merasa seperti seorang pangeran yang tiba-tiba terbangun di sebuah istana, namun dia merasa kehilangan jati dirinya yang lama sebagai seorang pemuda miskin yang bebas di pinggiran rel kereta api. Pak Baskoro selalu setia berada di samping tempat tidur Arjun. Dia mencoba untuk mengajak Arjun berbicara tentang masa depan dan rencana-rencana besar yang akan mereka lakukan bersama. Pak Baskoro bercerita tentang taman luas di rumah mereka yang kini sudah dia pugar kembali dengan bunga-bunga kesukaan mendiang istrinya. Dia juga bercerita tentang kamar baru yang sudah disiapkan khusus untuk Arjun dengan segala fasilitas yang paling mewah.
Namun setiap kali Pak Baskoro berbicara tentang kemewahan Arjun, hanya memberikan senyum tipis yang dipaksakan. Arjun merasa sangat canggung dan tidak pantas menerima semua itu setelah belasan tahun hidup di tengah debu dan kehampaan. Laras yang juga tinggal di rumah sakit tersebut terus memberikan dukungan moral kepada Arjun. Bagi Arjun, kehadiran Laras adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan masa lalunya yang kelam dengan masa kininya yang serba mewah. Laras seringkali membacakan buku atau menceritakan kembali kenangan-kenangan lucu saat mereka masih tinggal bersama kakek di gubuk tua. Saat-saat seperti itulah Arjun baru bisa tertawa lepas. Pak Baskoro yang melihat hal tersebut menyadari bahwa harta sebanyak apapun tidak bisa menggantikan ikatan batin yang telah terjalin antara Laras dan Arjun. Ada rasa cemburu kecil di hati Pak Baskoro, namun dia lebih banyak merasakan rasa syukur karena Laras telah menjaga kewarasan Arjun selama ini. Suatu sore saat sedang menjalani sesi fisioterapi pertama, Arjun mengalami serangan panik. Dia merasa sangat frustrasi karena kakinya tidak mau merespons perintah otaknya untuk melangkah. Arjun berteriak dengan penuh kemarahan dan mulai memukul-mukul kakinya sendiri sambil menangis histeris. Dia merasa bahwa dia adalah beban bagi ayahnya yang sekarang sudah menjadi orang paling berkuasa. Pak Baskoro segera mendekat dan memeluk anaknya dengan sangat kuat untuk menenangkannya. Pak Baskoro membisikkan kata-kata penuh kekuatan bahwa dia tidak peduli jika Arjun tidak bisa berjalan selamanya, karena yang paling penting adalah Arjun masih bernapas dan berada di sampingnya. Momen haru itu disaksikan oleh tim medis yang hanya bisa terdiam melihat betapa kuatnya kasih sayang seorang ayah. Namun di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh itu, ada awan mendung yang masih menggelayut. Pak Baskoro tahu bahwa proses kesembuhan Arjun tidak hanya tentang fisik tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan Arjun kepada dunia yang telah mengkhianatinya. Setiap kali Arjun melihat perawat atau dokter yang masuk, dia selalu menunjukkan pandangan yang waspada seolah-olah dia takut mereka akan menyakitinya seperti orang-orang jahat di masa lalunya. Hal ini membuat hati Pak Baskoro semakin hancur dan dendamnya kepada para pengkhianat semakin membuncah di dalam dadanya. Sementara itu, Laras mulai belajar banyak hal baru tentang etiket dan kehidupan di kalangan atas. Pak Baskoro meminta asisten pribadinya untuk mengajari Laras cara berpakaian dan berbicara yang baik, namun dia berpesan agar tidak mengubah kepribadian Laras yang tulus dan jujur. Laras yang awalnya sangat minder mulai menunjukkan kecerdasannya. Dia belajar dengan sangat cepat dan mulai bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah sakit yang mewah. Laras menyadari bahwa dia harus kuat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi tiang penyangga bagi Arjun yang masih sangat rapuh. Bab ini ditutup dengan pemandangan Pak Baskoro yang duduk di teras rumah sakit sambil menatap bintang-bintang di langit malam. Dia memegang sebuah foto lama keluarga mereka yang sudah sedikit robek. Pak Baskoro berjanji kepada bayangan istrinya bahwa dia akan memberikan segalanya untuk membuat Arjun bahagia kembali. Dia juga berjanji bahwa esok hari adalah waktu bagi para pengkhianat untuk merasakan dinginnya pembalasan dendam yang sudah dia siapkan dengan sangat rapi. Kebahagiaan mereka memang masih terluka, namun Pak Baskoro yakin bahwa luka itu akan sembuh seiring berjalannya waktu dan tegaknya keadilan. Menghadapi sang penipu, hari yang menentukan itu akhirnya tiba. Pak Baskoro sudah kembali ke kantor pusat perusahaannya dengan aura yang sangat berbeda dari biasanya. Jika biasanya dia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh toleransi, hari ini dia tampak seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Dia mengenakan setelan jas hitam yang sangat formal dan berjalan di lobi kantor dengan langkah yang mantap diikuti oleh puluhan pengawal dan pengacara terbaik di negeri ini. Seluruh karyawan tampak menunduk ketakutan saat Pak Baskoro lewat karena mereka bisa merasakan ketegangan yang sangat luar biasa di udara. Tujuan utama Pak Baskoro adalah ruang rapat Dewan Direksi di mana Wijaya dan beberapa kerabat dekatnya sedang berkumpul.
Mereka mengira bahwa mereka dipanggil untuk membicarakan rencana ekspansi bisnis baru, namun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan maut yang sudah disiapkan Pak Baskoro. Saat pintu ruang rapat terbuka, Pak Baskoro tidak langsung bicara. Dia duduk di kursi pimpinan dan menatap wajah satu persatu orang yang ada di sana dengan tatapan yang sangat dingin dan mematikan. Wijaya yang duduk tidak jauh dari Pak Baskoro mencoba memberikan senyum palsu, namun tangannya yang memegang pena terlihat gemetar hebat. Tanpa banyak basa-basi, Pak Baskoro memberikan isyarat kepada asistennya untuk menyalakan layar besar di depan ruangan. Di layar tersebut muncul rekaman percakapan rahasia antara Wijaya dan sepupu Pak Baskoro yang bernama Hendra. Di dalam rekaman itu terdengar sangat jelas bagaimana mereka merencanakan untuk menyabotase mobil Pak Baskoro belasan tahun lalu dan bagaimana mereka menyogok oknum polisi untuk menyatakan bahwa Arjun telah meninggal dunia. Ruangan yang awalnya hangat kini berubah menjadi sedingin es. Wajah Wijaya dan Hendra seketika berubah menjadi pucat pasi dan mereka kehilangan kemampuan untuk berbicara. Hendra mencoba melakukan pembelaan diri dengan suara yang gagap, namun Pak Baskoro langsung memotong bicaranya dengan satu gebrakan meja yang sangat keras. Pak Baskoro melemparkan sekumpulan dokumen-dokumen asli yang membuktikan semua aliran dana ilegal mereka ke berbagai rekening luar negeri. Dia mengatakan bahwa selama belasan tahun dia telah memelihara ular di dalam rumahnya sendiri. Pak Baskoro juga mengungkapkan bahwa dia sudah menemukan Arjun dalam kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah gubuk kumuh, sementara mereka semua bersenang-senang dengan uang hasil pengkhianatan tersebut. Di luar ruangan rapat, beberapa petugas kepolisian dari Divisi Kriminal Khusus sudah menunggu untuk melakukan penangkapan. Pak Baskoro tidak ingin memberikan kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk melarikan diri atau menggunakan pengaruh politik mereka. Dia sudah memastikan bahwa semua bukti yang dia miliki sangat kuat dan tidak bisa dibantah oleh hukum manapun. Wijaya yang merasa sudah tidak punya jalan keluar akhirnya berlutut di kaki Pak Baskoro sambil menangis memohon ampun, namun Pak Baskoro hanya menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Dia meminta para polisi untuk segera membawa mereka pergi dari hadapannya. Setelah para pengkhianat itu digiring keluar, Pak Baskoro berdiri sendirian di dalam ruang rapat yang kini terasa sangat luas dan kosong. Dia merasa ada beban yang sangat besar yang akhirnya terangkat dari pundaknya, namun dia juga merasa sangat sedih karena ternyata orang-orang yang dia anggap keluarga adalah orang yang paling menginginkan kematiannya dan kematian anaknya. Pak Baskoro kemudian menelepon Laras yang sedang menjaga Arjun di rumah sakit. Dia memberitahu bahwa semua orang jahat sudah ditangkap dan keadilan sudah ditegakkan. Suara Pak Baskoro terdengar sangat emosional saat dia mengucapkan terima kasih kembali kepada Laras. Sore harinya Pak Baskoro kembali ke rumah sakit dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Dia membawakan sebuah hadiah kecil untuk Arjun dan Laras. Meskipun perjuangan fisik Arjun untuk bisa berjalan kembali masih sangat panjang, namun Pak Baskoro tahu bahwa rintangan terbesar, yaitu ketakutan akan ancaman dari orang-orang jahat, sudah tidak ada lagi. Mereka sekarang bisa fokus sepenuhnya pada proses penyembuhan dan membangun kembali kehidupan yang sempat hancur. Bab ini berakhir dengan adegan haru di mana Pak Baskoro, Arjun, dan Laras makan malam bersama di dalam kamar perawatan rumah sakit, seolah-olah mereka adalah sebuah keluarga utuh yang baru saja lahir kembali dari abu kehancuran. Dari gubuk ke istana. Pagi itu menjadi hari yang paling bersejarah bagi penghuni rumah mewah milik keluarga Baskoro. Setelah berminggu-minggu menjalani perawatan intensif di rumah sakit, akhirnya Arjun diperbolehkan pulang. Sebuah iring-iringan mobil mewah memasuki gerbang tinggi yang terbuat dari besi tempa berlapis emas. Di dalam mobil utama, Arjun duduk di kursi roda khusus yang sangat nyaman sambil menatap pemandangan di luar jendela dengan mata yang berkaca-kaca. Dia melewati deretan pohon cemara yang rimbun dan taman bunga yang sangat luas sebelum akhirnya sampai di depan pintu utama sebuah istana megah bergaya Eropa klasik.
Arjun merasa seperti sedang berada di dalam dunia dongeng yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, bahkan dalam mimpi paling indahnya sekalipun. Pak Baskoro turun terlebih dahulu dan membukakan pintu untuk anaknya dengan tangannya sendiri. Dia tidak membiarkan satupun pelayan menyentuh kursi roda Arjun, karena dia ingin menjadi orang pertama yang mengantarkan putranya masuk ke dalam rumah mereka. Di samping mereka Laras berdiri dengan perasaan yang sangat campur aduk. Laras mengenakan gaun yang sangat cantik namun tetap sederhana, namun hatinya masih terasa bergetar hebat. Dia teringat pada gubuk reotnya yang hanya beralaskan tanah dan beratapkan seng bocor. Perbedaan antara tempat tinggalnya dulu dengan istana ini sangatlah jauh seperti bumi dan langit. Laras sempat ragu untuk melangkah masuk, namun Pak Baskoro menoleh padanya dan memberikan senyuman paling tulus yang pernah Laras lihat. Saat pintu utama dibuka, puluhan pelayan yang sudah bekerja belasan tahun di rumah itu berdiri berjejer rapi menyambut kedatangan tuan muda mereka yang sempat hilang. Banyak di antara mereka yang sudah tua dan ingat betul wajah Arjun saat masih kecil. Isak tangis haru pecah di lobi rumah yang sangat luas itu. Mereka tidak menyangka bahwa keajaiban benar-benar terjadi dan putra Pak Baskoro kembali dalam keadaan hidup. Arjun hanya bisa menundukkan kepala karena merasa sangat malu dan terharu mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa. Dia merasa sangat dicintai meskipun dia telah menghilang begitu lama dan kembali dalam kondisi fisik yang tidak lagi sempurna. Pak Baskoro membawa Arjun menuju sebuah ruangan di lantai bawah yang telah diubah total menjadi kamar tidur sekaligus ruang terapi yang sangat canggih. Kamar itu memiliki jendela besar yang menghadap langsung ke arah kolam renang dan taman belakang yang indah. Semua fasilitas di kamar tersebut didesain agar Arjun bisa bergerak dengan mudah meskipun menggunakan kursi roda. Di dinding kamar tersebut tergantung foto besar mendiang ibu Arjun yang sedang tersenyum manis. Arjun menangis sejadi-jadinya saat melihat foto itu. Dia merasa seolah-olah ibunya sedang menyambutnya pulang dengan pelukan yang hangat. Pak Baskoro memeluk pundak anaknya dan berjanji bahwa mulai detik ini tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakiti mereka. Proses adaptasi di dalam istana mewah tersebut ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selama beberapa hari pertama Arjun seringkali merasa minder dan tidak nyaman dengan kehadiran para pelayan yang selalu siap melayaninya. Dia merasa tidak terbiasa dilayani karena selama ini dia selalu hidup mandiri dan serba kekurangan. Begitu juga dengan Laras yang seringkali terlihat bingung saat menggunakan peralatan makan yang begitu banyak di atas meja makan marmer yang panjang. Namun Pak Baskoro sangat memahami hal itu. Dia meminta seluruh pelayan untuk memberikan ruang bagi Arjun dan Laras agar mereka merasa seperti di rumah sendiri. Pak Baskoro tidak ingin kemewahan ini justru menjadi penjara baru bagi mental anak dan penolongnya. Laras mulai mendapatkan pendidikan khusus dari guru-guru terbaik yang didatangkan oleh Pak Baskoro. Meskipun Laras awalnya merasa kesulitan karena dia sudah lama tidak mengenyam pendidikan formal, namun semangatnya sangat luar biasa. Dia ingin menjadi orang yang berguna bagi Arjun dan Pak Baskoro di masa depan. Di sisi lain Arjun mulai rutin menjalani terapi fisik di rumah dengan bantuan alat-alat robotik tercanggih. Setiap pagi Pak Baskoro selalu menyempatkan diri untuk menemani Arjun berlatih berdiri. Meskipun hanya bisa bertahan selama beberapa detik, namun bagi Pak Baskoro itu adalah sebuah kemenangan besar yang lebih berharga daripada semua kesepakatan bisnis yang pernah dia buat. Bab ini diakhiri dengan suasana malam yang tenang di balkon rumah. Pak Baskoro duduk bersama Arjun dan Laras sambil menikmati teh hangat. Mereka melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan. Arjun mulai bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah total. Dia mulai belajar untuk melepaskan trauma masa lalunya dan menerima kasih sayang ayahnya dengan hati yang terbuka. Namun di balik kedamaian itu, Pak Baskoro sedang menyiapkan sebuah rencana besar yang akan menjadi puncak dari perjalanan panjang mereka.
Sebuah rencana yang akan membuat nama Laras dan Arjun dikenang oleh banyak orang sebagai simbol kebaikan dan ketabahan hati. Warisan yang sesungguhnya. Waktu terus berlalu dan kini setahun telah terlewati sejak pertemuan ajaib di pemakaman mewah itu. Kondisi Arjun sudah jauh lebih baik, bahkan dia sudah mulai bisa melangkah perlahan meskipun masih harus menggunakan alat bantu jalan. Wajahnya tidak lagi pucat dan matanya kini memancarkan binar semangat hidup yang luar biasa. Laras pun telah bertransformasi menjadi seorang gadis yang anggun dan berpendidikan tinggi, namun sifat aslinya yang rendah hati dan penuh empati sama sekali tidak berubah. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena Pak Baskoro mengadakan sebuah acara peresmian besar di pusat kota yang dihadiri oleh banyak tokoh penting dan media massa. Acara tersebut bukanlah peresmian gedung perkantoran baru atau peluncuran produk mewah, melainkan peresmian sebuah yayasan kemanusiaan yang sangat megah. Yayasan itu diberi nama Yayasan Cahaya Laras. Pak Baskoro mendirikan yayasan ini sebagai bentuk penghormatan kepada Laras yang telah menyelamatkan nyawa anaknya dan sebagai penebusan dosa atas pengabaiannya terhadap orang-orang kecil selama ini. Yayasan ini difokuskan untuk membantu anak-anak jalanan dan penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa mendapatkan perawatan medis dan pendidikan yang layak tanpa dipungut biaya sepeser pun. Di atas panggung yang sangat megah, Pak Baskoro berdiri bersama Arjun dan Laras. Pak Baskoro memberikan pidato yang sangat menyentuh hati hingga membuat banyak tamu undangan meneteskan air mata. Dia mengatakan bahwa warisan yang sesungguhnya bukanlah tentang uang di bank atau sertifikat tanah yang menumpuk. Warisan yang sesungguhnya adalah kebaikan hati yang kita tanamkan pada orang lain dan jejak kasih sayang yang kita tinggalkan di dunia ini. Pak Baskoro secara resmi mengumumkan bahwa dia telah mengangkat Laras secara hukum sebagai anak angkatnya dan menjadikannya sebagai pengelola utama yayasan tersebut bersama dengan Arjun. Arjun juga diberikan kesempatan untuk berbicara di depan publik untuk pertama kalinya. Dengan suara yang mantap, Arjun menceritakan pengalamannya hidup di Gubuk Reot dan betapa berartinya sebuah pertolongan kecil bagi orang yang sedang putus asa. Dia mengajak semua orang kaya yang hadir di sana untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan di sekitar mereka. Pidato Arjun tersebut mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah dan menjadi berita utama di berbagai stasiun televisi nasional. Nama lensa misteri yang awalnya hanya sebuah rahasia kecil kini menjadi inspirasi bagi jutaan orang tentang kekuatan sebuah takdir dan kebaikan. Setelah acara peresmian selesai, Pak Baskoro mengajak Arjun dan Laras untuk kembali mengunjungi pemakaman tempat mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini mereka datang bukan untuk berduka melainkan untuk berterima kasih. Mereka berdiri di depan nisan mendiang istri Pak Baskoro dengan perasaan yang sangat damai. Pak Baskoro berbisik di depan nisan istrinya bahwa dia telah menepati janjinya untuk menjaga anak mereka dan dia telah menemukan kembali makna hidup yang sesungguhnya melalui tangan seorang gadis miskin pembersih kuburan. Mereka bertiga kemudian meletakkan rangkaian bunga mawar putih yang sangat indah di atas makam tersebut. Sambil berjalan meninggalkan area pemakaman, Arjun sempat melihat seorang anak kecil pemulung yang sedang duduk kelelahan di pinggir jalan. Tanpa diperintah, Arjun meminta mobil mereka untuk berhenti dan dia turun untuk memberikan bantuan serta mengajak anak tersebut untuk mendapatkan perlindungan di yayasan mereka. Pak Baskoro dan Laras hanya bisa tersenyum melihat tindakan Arjun. Mereka menyadari bahwa lingkaran kebaikan ini tidak akan pernah putus selama mereka tetap menjaga kerendahan hati. Hidup mereka kini sudah sempurna bukan karena harta yang melimpah melainkan karena hati mereka yang sudah saling memiliki satu sama lain. Kisah ini diakhiri dengan pemandangan matahari terbenam yang sangat indah di ufuk barat. Pak Baskoro merangkul Arjun dan Laras sambil berjalan menuju mobil mereka. Bayangan mereka bertiga memanjang di atas tanah seolah-olah menunjukkan masa depan yang masih sangat panjang dan penuh dengan cahaya.
Rahasia di balik nisan telah terbongkar, pengkhianatan telah dibalas dengan keadilan dan kemiskinan telah dikalahkan oleh kemuliaan hati. Lensa misteri telah menutup babak kelamnya dan kini membuka lembaran baru yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan sejati yang akan mereka jaga selamanya hingga akhir hayat.